Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam Teknopreneurship. Jumpa lagi dalam acara Bincang Asik dengan Alumni. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial, Bapak Budi Sulistiawan. Beliau ini merupakan alumni Teknik Sipil STTNAS tahun 96. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi. Apa kabar Pak Budi? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah. Mungkin bisa diceritakan nih Pak kepada teman-teman ITNY semuanya, bagaimana Bapak bisa membangun jasatukang.id. Baik, saya menyapa dulu dari teman-teman yang di sana. Selamat pagi teman-teman dan terima kasih dari kampus telah mengundang kami dalam acara hari ini. Ya, baik. Saya akan menceritakan dari saya sendiri bahwa dari mana saya mulai ke karir pet sampai akhirnya saya membangun jasa tukang. Di awalnya kami sendiri, saya sendiri lulus 2001 ya kan. Dari 2001 kemudian saya pindah ke atau bekerja di Adikarya. Di Adikarya kami mengerjakan pekerjaan air yaitu channel work di Kali Code. Kemudian saya pindah karena pekerjaan itu sangat pendek-pendek, saya pindah ke Perwita Karya, kemudian Utama Karya. Pernah di Perwita Karya tuh saya bekerja selama 1 tahun. Nah, setelah itu ada panggilan Adikarya untuk mengerjakan jembatan di Palembang. Nah, pada waktu itu kalau teman-teman tahu gaji di 2001 UMR adalah cuma 427.000, ya kan? Kalau saya dipanggil ke sana kayaknya enggak gitu. Pikir saya seperti itu ya. Nah, kemudian akhirnya saya pengen berkarir di bidang lain, yang penting saya majulah minimal buat pendidikan saya sendiri, pelajaran kami sendiri. Saya mencoba masuk ke dunia perbankan. Di pada waktu itu ya iseng-iseng, kita masuk di Standard Chartered Bank, kemudian HSBC, itu waktunya cuma setahun. Kemudian ada panggilan atau kami juga ikut interview di Bank Niaga. Sekarang berubah menjadi CMB Niaga ya. Nah di Niaga ini saya bekerja cukup lama di bidang marketing. Di waktu itu ya marketing di bidang keuangan ya. Jadi pelajarannya ada di kampus waktu saya dulu yang bernama STTNAS. Ya dipakai nggak ya? Karena saya belajar laporan keuangan, arus kas, kemudian bagaimana bernegosiasi kepada klien, kemudian bagaimana mencari klien, kemudian membuat target market. Sangat berbeda dengan pekerjaan atau sekolah saya dulu gitu kan. Tapi itu merupakan tantangan bagi kami, menurut saya. Akhirnya 8 tahun kami di Niaga, kemudian menjadi Bank CMB Niaga, berubah. Kemudian 2010 saya hijrah ke Bank Syariah Mandiri Jakarta, Tamrin. Sama posisinya sebagai marketing di sana, cuman lingkupnya lebih luas, bisa seluruh Indonesia. Di Bank Syariah Mandiri saya malah bisa jalan-jalan ke seluruh nasional, ke Ambon, ke Namlea, jadi tahu keindahan Indonesia. Nah, dari perbankan kemudian saya Bank Syariah Mandiri ya, itu saya pindah lagi ke Jogja, ke bank juga, karena base-nya saya kan di Jogja, jadi harus kembali keluarga ke Jogja. Jadi 3 tahun di OCBC NSP sebagai kepala cabang waktu itu. Nah, 3 tahun juga saya selesai. Jadi saya pikir-pikir kok ini kok tidak sesuai dengan keinginan saya. Padahal dulu waktu saya di bank itu berkeinginan bahwa maksimal umur 40 saya itu harus mempunyai usaha sendiri, ya kan? Entah usahanya apa, yang penting saya usaha sendiri. Jadi tidak ngikut orang menjadi buruh, karena saya mikir kalau menjadi karyawan itu kan nggak enak gitu loh, karena disuruh-suruh sana sini. Itu konsep saya ya kan. Nah akhirnya 3 tahun itu 2015 saya keluar dari bank ya kan, masuk ke Raminten Yogyakarta. Jadi Raminten Wirota Batik itu saya sebagai bagian teknik sipilnya, teknik. Jadi di Raminten itu ada bagian yang membangun rumah karyawan, membangun kos-kosan. Nah saya yang mengawasi atau yang mendesain proyek tersebut. Nggak lama di Raminten, 1 tahun aja, akhirnya saya punya ide, saya membuat usaha sendiri, membuat CV sendiri, namanya CV DK Multikarya sampai dengan sekarang. Nah, pada waktu itu kami berpikir, kalau saya di
tahun itu ya, tahun 2016, 2017, kan berpikir kalau saya fight dengan teman-teman kontraktor atau teman-teman saya yang sudah dari 2001 menjadi kontraktor, 2001 menjadi PNS, saya kalah. Karena aset dia udah melebihi, sedangkan saya baru mulai, ya kan, baru mulai. Dari apple to apple itu kan berbeda jauh, ya kan. Itu yang saya berpikir bahwa kalau saya bertempur di lini itu, saya akan kalah karena perlu modal dan sebagainya. Akhirnya saya berpikir, waktu itu sudah mulai ada Gojek, baru pendaftaran ya, 2015, 2016, 2017 tuh. Nah, saya berpikir kenapa nggak dibuat jasa konstruksi ini modelnya di sistem aplikasi gitu loh, berpikir tuh. Karena apa gini, kalau misalkan gini ya logikanya, kalau fight saya ambil saja contoh seperti bagian tanah. Tanah itu kan ada berlapis-lapis itu. Di lapisan tanah itu terdapat batu-batuan. Nah, itu yang dipelajari teman-teman geologi kan, dari kedalaman macam-macam. Kalau saya bertempur di atas, teman-teman yang punya modal aset besar dan kemudian dia punya pengalaman besar di bidang konstruksi, saya kalah. Mesti kalau misalkan kita lelang, mesti kalah. Karena perbandingannya adalah belum punyai eksperimen atau belum punyai pengalaman. Nah, makanya kemudian saya downgrade, gimana kayak modelnya arah geologi. Jadi saya nambang ke bawah. Nambang ke bawah, moga-moga dapat intan kecil. Intan kecil saya kantongin, ya kan? Yang dapat intan kecil lagi saya kantongin. Jadi intinya bahwa saya itu ngopeni yang kecil-kecil, ya kan? Ngopeni kecil-kecil, tapi itu bermanfaat bagi orang lah. Dan itu orang-orang membutuhin sebenarnya. Karena di zaman sekarang itu mencari tukang tuh susah loh. Susahnya luar biasa. Tukang yang qualified, kemudian tukang yang terdidik, apalagi tukang yang profesional. Arah kami memang ke sana. Jadilah muncullah namanya jasatukang.id. Jadi tukang panggilan gitu ceritanya, ya kan? Gitu Mbak. Awal mulanya sebelum jasa tukang muncul. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman pengalaman Pak Budi ini. Mungkin bisa diceritakan lagi Pak, apa suka dukanya dalam membangun bisnis Pak sampai sesukses ini? Betul. Alhamdulillah waktu saya bekerja di perbankan itu sangat berguna Mbak. Jadi di perbankan waktu itu kan di sana diajari training bagaimana negosiasi dengan klien, bagaimana berpikir cerdas, bagaimana membuat duplikasi. Kan teman-teman atau di dunia perbankan itu mereka berlomba-lomba, kita sebagai karyawan itu sebagai asetnya dia yang bermanfaat untuk menyerang atau menjadi presentasi dari perbankannya. Jadi contoh kita mereka manggil Tung Desem Waringin dan kita ikut trainingnya. Jadi kita diasah. Ada juga belajar tentang 7 habit, ya kan, asah gergaji dan sebagainya. Ternyata ilmu-ilmu yang saya lakukan atau saya pergi, bahasanya tuh saya melalang buana 15 tahun di perbankan, itu saya balik lagi ke dunia teknik sipil tuh membawa bekal. Jadi kalau teman-teman berpikir bahwa udah mati duluan atau sudah lemes duluan sebelum melihat ke depan, itu adalah salah. Jadi sebenarnya kita bisa eksplor diri kita sendiri dengan kemampuan diri, bagaimana kita selama perjalanan itu bisa dipakai untuk modal, ya kan? Modal untuk fight, ya kan? Jadi tantangan yang ada di jasa tukangnya pertama SDM, ya kan? Bagaimana mengelola SDM? SDM itu susah banget. Tahu sendiri kalau tukang itu kan macam-macam ya, sekolahnya pendidikan dari TK nggak lulus, mungkin SD nggak lulus, SMP maksimal SMP. Sedangkan sertifikasi yang dilakukan yang diminta oleh LPJK minimal SMA. Kan berbeda kalau dia lulusan cuma SMP. Itu menjadi permasalahan bagi kami. Ya nggak apa-apa. Akhirnya kita kan harus ngajarin mereka, ya kan. Tukang-tukang yang ada di Indonesia khususnya mereka punya skill tuh alami. Jadi skillnya mereka itu hanya berdasarkan lihat temennya, lihat di YouTube mungkin dan sebagainya. Nah, masih mending yang sering lihat di YouTube. Kalau misalkan nggak lihat, cuma lihat temennya, jadi berdasarkan kebiasaan. Kalau kebiasaan itu menjadi salah kan bahaya. Itu satu, itu masalah SDM. Yang kedua mengenai alat bantu. Mereka diberi alat bantu. Kita bisa lihat ya, kalau teman-teman sering lihat di YouTube, kan tukang-tukang yang ada di luar negeri itu profesional banget ya, dengan alat yang lengkap, dia menjalannya sendiri, pakai sepatu, pakai jeans, pakai baju bagus, pakai topi, rapi gitu, mereka ngerjain partisi, ngerjain cat, dikerjain sendiri,
dengan alat bantu. Ya cuman masalahnya punya kita itu tukangnya belum bisa menggunakan alat bantu yang maksudnya nanti dirawat dengan baik ya kan. Kalau enggak ya kalau udah rusak ya cuma ditaruh aja ya. Itu yang menjadi salah satu permasalahan selain SDM, kemudian alat bantu, kemudian kita juga punya SOP kan, SOP standard operation ya kan. Nah, mereka kadang-kadang kalau nggak selalu diingatkan selalu offset ya kan. Berangkat jam 8, mulainya jam setengah 9. Harusnya selesai jam 4, setengah adzan udah selesai. Itu kan rugi ya kan. Takutnya adalah menjadi komplain jadi klien ya kan. Kebanyakan orang-orang klien itu kan seperti itu komplainnya. Jadi di dunia jasa tukang itu amat rentan sekali dengan komplain sebenarnya. Ya, tapi di bisnis ini bagi saya bisnis yang renyah, bisnis yang banyak cuannya. Pak Budi mungkin nih bisa dijelaskan ke teman-teman yang nonton nih bagaimana nih Pak caranya memakai jasa tukang.id. Siap. Jadi begini teman-teman, kita kan sekarang di zaman modern ya, menggunakan aplikasi sebagainya. Jadi dasarnya kita juga aplikasi Mbak, ya kan? Aplikasi. Cuman memang itu baru ide kami yang seperti itu. Nah, ke depan kami akan menggunakan aplikasi seperti Gojek. Jadi kalau misalkan ada kebutuhan pertukangan nih, perbaikan rumah, ya kan? Kemudian perbaikan kebocoran, apa aja, walaupun kecil volumenya, kami bisa itu misalnya dengan order, dengan aplikasi, unduh dulu nanti jasa tukang.id di Play Store dan sebagainya, nanti ada seperti itu, kita tinggal milih pekerjaannya mau diambil ya kan, misalkan atap, kemudian listrik ya kan, kemudian bisa panel, kemudian wallpaper, kemudian interior, itu ada semua di situ. Nah, nanti teman-teman, kebetulan kita kan area kerjanya masih di Jogja nih. Nah, ke depan sih pengennya mengajak teman-teman yang ada di sipil gitu, kalau khususnya teman-teman di kampus nih ya, atau alumni kampus ini bisa bersama-sama, kita bisa ngembangkan di Kalimantan, di Sumatera, dengan SOP yang kami ada. Jadi tinggal membaca, ngejalanin itu, kita adakan kerjasama, bisa deh jasa tukang beredar di seluruh Indonesia. Harapan saya, impi saya seperti itu. Jadi jangan khawatir teman-teman yang ada di sana yang belum masuk nih di kampus tercinta ini bisa masuk. Banyak pelajaran yang diambil, kemudian juga teknologinya juga bagus, apalagi ada kampus Merdeka. Keren banget deh pokoknya. Begitulah teman-teman pengalaman Pak Budi Sulistiawan di mana beliau sudah berkelana mengasah gergajinya, namun akhirnya beliau tetap kembali ke basicnya yaitu teknik sipil. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.